Halo guys, balik lagi bersama aku Cindy Gucci. Jadi di konten hari ini gue pengen ngomongin bagaimana sih perbedaan kultur, perbedaan orang-orang di Jerman, Vietnam, dan Indonesia. Jadi gue kan udah pernah tinggal di 3 negara tersebut ya. Ternyata tinggal di negara orang lain itu menarik banget, menjadi nomaden, karena kita melihat benar-benar perbedaan orang-orang. Jadi kayak Indonesia dan Vietnam pun walaupun sama-sama orang Asia, ternyata ada juga guys perbedaannya. Jadi di konten kali ini gue pengen berbagi aja bagaimana pendapat gue mengenai orang Jerman versus orang Vietnam versus orang Indonesia. Dan yang pastinya guys, ini disclaimer ya, jadi semua yang gue ngomongin di konten ini adalah pendapat gue pribadi. Mungkin ada salah-salah karena mungkin gue kurang lama tinggal di Vietnam, mungkin kalian boleh koreksi di bawah ini. Atau kalian punya pendapat lain tentang Jerman, tentang orang Indonesia, tentang orang Vietnam, boleh juga kalian komen di bawah ini nanti ya. Oke, kita langsung aja. Ini adalah 8 perbedaan antara orang Jerman, Vietnam, dan juga orang Indonesia guys. Yang pertama, keramahan terhadap orang asing. Pemenangnya adalah yang pertama pastinya orang Indonesia guys. Jadi Indonesia, Vietnam, lalu Jerman. Kalian pasti orang Asia yang pernah tinggal di Jerman itu udah tahu pasti lah ya, orang Eropa itu cenderung lebih jutek atau lebih cuek, terutama orang asing yang kita temuin di jalan ya maksud gue. Jadi orang-orang yang nggak kenal kita, dan tingkat keramahannya itu gimana? Pemenangnya adalah orang Indonesia guys. Jadi orang Indonesia itu cenderung lebih ramah, lebih cepet juga. Kita dapat temen bisa ajak ngomong orang asing gitu, itu bisa cepet tiba-tiba ngobrol dan nyambung aja. Kayak orang Indonesia itu pinter banget basa-basinya. Apalagi kalau misalnya di Pulau Bali, di kota Bandung, di kota Yogyakarta gitu, itu gue merasakan banget ya kalau lagi kesana. Di jalanan, kita lewat aja di jalanan ada orang asing, bapak-bapak lagi duduk misalnya, atau ibu-ibu lagi jualan gitu ya, kita bilang ya permisi bu, atau misalnya kayak tukang sapu gitu ya yang di pinggir jalan, kita nyapa aja gitu, dan itu nggak dianggap aneh gitu kan kalau di Indonesia. Dan gue sangat merasakan keramah-tamahan orang Indonesia yang membuat gue merasa kehangatan ya, dibanding kalau gue lagi di Jerman atau di Vietnam. Jadi di Vietnam itu walaupun sama-sama kita orang Asia, mereka mungkin level keramahannya lebih tinggi daripada orang Jerman, tapi tetap aja kadang-kadang kalau misalnya ada satpam gitu, gue di apartemen ada satpam, sering juga kalau gue nyapa dia kayak jutek aja, kayak lu siapa nyapa-nyapa gue. Jadi orang Indonesia tuh memang lebih budaya untuk say hello, untuk say something gitu ya, merupakan suatu keharusan ya untuk menyapa. Kalau misalnya ketemu, ya halo pak, ya tante, ya mari makan, atau gimana itu. Indonesia tuh emang mantap banget lah. Nice. Saya sangat bangga dengan itu. Yang kedua, itu adalah spontanitas orang-orangnya. Spontanitas di sini itu maksud gue adalah misalnya spontanitas untuk bikin janji, untuk ketemuan sama orang. Nah, pemenangnya adalah yang pertama Vietnam, sangat spontan. Kedua Indonesia, dan ketiga Jerman. Jadi kenapa Vietnam tuh menang banget? Itu gue merasakan di sini tuh orang-orang sangat spontan ya. Jadi mereka tuh nggak butuh kayak waktu persiapan lama-lama. Misalnya kayak kita mau ketemu teman itu langsung mereka tiba-tiba ngajak, malam ini ketemuan yuk, 2 jam lagi ketemuan yuk. Kayak gue awal-awal pindah sini dengan suami gue yang orang Jerman ya, itu sangat wait, kita belum siap apapun, mereka langsung ngajak kita hari ini misalnya makan di mana, atau hari ini main ke rumah. Dan kita itu lumayan kaget ya, karena orang Jerman itu kan, makanya tadi orang Jerman itu yang ketiga, karena orang Jerman tuh butuh banget namanya persiapan. Kalau mau ketemuan, bikin janji sama orang, mau berkunjung atau apa, itu bisa dilakukan, direncanakan sebulan sebelumnya guys, dibanding sama orang Indonesia dan orang Vietnam. Dan orang Vietnam itu sangat spontan, kayak mereka tipenya yang let's go, cabut, tanpa harus mikirin besok gue rencananya ngapain. Jadi orang-orang sini sangat easy going ya. Yang ketiga, mentalitas pragmatismusnya, moto hidup ya udahlah, nggak usah mikirin peraturan-peraturan banget, yang penting jalan, yang penting hidup gitu. Di sini gue mengambil Vietnam dan Indonesia itu setara ya. Yang terakhir adalah lagi-lagi Jerman. Kalian tahu banget orang Jerman itu sangat idealis, mereka sangat taat dengan yang namanya peraturan. Jadi nggak bisa tiba-tiba kita mau ngelakuin A itu langsung jalan aja, tapi kita harus mikirin jangka panjangnya gimana, mikirin keamanannya gimana, kesehatannya gimana. Ada peraturan-peraturan
yang benar-benar standar yang harus dilakukan gitu ya kalau di Jerman ya. Bahkan kalau di Vietnam dan Indonesia itu orang-orangnya sangat pragmatis, dan lumayan mungkin buat suami gue gitu ya sebagai orang Jerman, dia merasa mentalitas pragmatismus itu kadang-kadang membuat dia kultur ya, dimana orang-orang di sekitar dia tuh cara pikirnya tuh kayak simple aja gitu, nggak mikirin ke depannya gimana, nggak mikirin jangka jauhnya gimana. Gampangnya adalah peraturan lalu lintas. Jadi di sini itu di Vietnam dan Indonesia itu mirip-mirip ya. Misalnya satu motor bisa 4 orang, anak kecil semua, bayi, anjing, peliharaan semua diangkut di motor. Kulkas, furniture, barang segede gaban tinggal diikat di motor, jalan lalu lintas. Itu suatu yang nggak mungkin banget di Jerman dilakukan ya, karena itu ada peraturan keamanan Vietnam dan Indonesia itu dilakukan, dan mereka mikirnya ya udah yang penting sampai tujuan, jadi gue nggak perlu pakai seat belt, dan bagi mereka itu adalah kehidupan sehari-hari mereka, dan mereka nggak mau ribet dengan itu, nggak mau ribet dengan peraturan-peraturan atau alat-alat perlindungan supaya mereka tuh selamat. Misalnya juga di sini mau buka bisnis di Vietnam ya, atau di Indonesia juga sama, mau buka bisnis tuh gampang banget gitu, kayak buka restoran, buka warung, yang penting mereka jualan, yang penting dapat duit, tapi itu nggak ada yang namanya peraturan atau standar yang mereka harus laluin supaya misalnya kualitas makanan, kualitas produknya tuh bagus yang boleh dijual ke masyarakat. Sebenarnya ada keuntungan juga sih di Indonesia dan di Vietnam dalam hal ini ya menurut gue, karena dengan pikiran pragmatismus itu kadang-kadang itu alur hidup kita orang Asia, orang Vietnam dan Indonesia di sini ya itu lebih cepet ya. Jerman yang gue rasain kadang-kadang pengen ini, pengen itu, tuh sampai terbentur peraturan, terbentur standar yang harus gue kerjakan, yang harus gue lewatin. Di Vietnam dan Indonesia itu kadang-kadang lebih cepat untuk mencapai tujuan, tapi ya walaupun kerugiannya, dan tanda kutip kerugian jangka panjangnya, misalnya kita kurang memikirkan sustainability misalnya dalam produk. Yang keempat itu adalah kesetaraan wanita di dalam masyarakat guys, dan pasti kalian sudah tahu pemenangnya adalah Jerman, lalu Vietnam, dan Indonesia. Udah tau lah ya, pasti di Jerman itu, di Eropa itu wanita itu sangat tinggi derajatnya, artinya wanita itu sama setara dengan laki-laki. Jadi pekerjaan wanita dan pekerjaan laki itu adalah sama. Di keluarga pun juga cowok ikut ngurus rumah tangga, ikut ngurus anak, atau sebagai wanita itu bisa kerja full time dalam keluarga, bisa kerja kantoran full time, mengejar karir gitu ya. Jadi wanita itu juga dianggap sebagai kepala keluarga. Dan ini yang menarik adalah kalau aku ngebandingin Vietnam dengan Indonesia ya, walaupun sama-sama Asia, tapi entah kenapa wanita itu di sini lebih diakuin, lebih seret dan lebih mandiri ya dibanding di Indonesia. Misalnya sebagai wanita kerja di proyek, tapi mungkin ini adalah historical juga ya, kayak gue dengar di Vietnam itu emang pas mereka masa-masa perang, si ibu-ibu atau wanita di Vietnam itu sangat berperan ya, jadi mereka ikut berperang juga. Wanita kantoran di sini tuh sangat dianggap biasa ya, jadi pemerintahan itu sangat mengepush wanita untuk bekerja juga, mengejar karir di sini. Jadi mereka disediakan servis-servis dari pemerintah supaya anaknya itu misalnya mendapatkan daycare yang murah, jadi anak dititipkan dalam daycare sehingga wanitanya bisa bekerja full time. Di Vietnam gue nggak merasakan wanita itu kayak jadi bahan objek gitu loh. Kalau misalnya di jalan-jalan gitu, gue nggak pernah merasa takut jalan sendirian di sini, karena gue nggak pernah di sweet-sweetin lah atau dipanggil-panggil. Jadi kan kalau misalnya di Indonesia itu kadang-kadang kita takut aja sebagai cewek pakai baju misalnya harus tertutup, kita harus jalan nggak boleh sendirian supaya nggak digangguin cowok-cowok. Itu gue nggak merasa di Vietnam kayak gitu. Jadi di Vietnam itu wanita kayak dianggap ya sama aja gitu sama cowok, kayak mereka sendirian mandiri. Yang kelima, servis. Itu dimaksudkan di sini bagaimana keramahan jadi penjual terhadap pelanggan atau customer. Lalu juga moto pelanggan adalah raja. Itu gimana di 3 negara tersebut? Yang pertama itu pasti Indonesia guys. Indonesia menang lagi, lalu kedua Vietnam, dan yang ketiga itu Jerman. Tidak usah ditanyakan lagi, Indonesia tuh memang keramah-tamahannya itu yang tadi gue bilang ya, sangat tinggi, top, marko top. Jadi kalau misalnya kita ke hotel atau ke toko gitu dengan customer service-nya, orang Indonesia tuh sangat kayak bener-bener baik banget rasanya ya. Kayak habis pulang liburan dari Bali atau dari Yogyakarta gitu, ngelihat orang-orangnya tuh sangat ramah gitu, orang asing ke pendatang gitu, bener-bener mereka tuh nganggap kita tuh kayak bener-bener dijamu banget. Iya Bu, selamat datang, kayak bener-bener kayak wow, kayak customer itu dilayanin banget. Itu bener-bener kita ngerasain banget, emang dari dalamnya tuh ramah orang-orang. Digitalisasi misalnya dengan adanya Gojek, Grab gitu, jadi kayak yang penting pelanggannya puas. Misalnya tuh beli dimanapun,
apapun itu kalau di Vietnam dan Indonesia tuh bisa aja dikirim, dan itu kadang-kadang bahkan ada yang gratis pengirimannya ya. Jadi pembayarannya juga cepat kan, mulai ada banyak QR, jadi tinggal bayar pakai QR, nggak perlu ngeluarin duit cash, nggak perlu pakai kartu. Efisiennya itu memang lebih tinggi dibanding di Jerman. Yang keenam guys, ini yang paling menarik yang pengen gue omongin, mentalitas keponya masyarakat. Nah, urutannya kayak gimana? Gue kasih dulu dari nomor 3-nya, yaitu adalah orang Jerman. Jadi yang kalian sudah berduga-duga, orang Jerman itu sangat tidak kepo, mereka sangat individualis. Dan yang kedua, atau yang pertama, silahkan kalian tebak dulu guys. Kira-kira Indonesia atau Vietnam ya yang paling kepo? Jep. Jreng! Indonesia guys, menurut gue yang lebih kepo orang-orangnya daripada orang Vietnam. Kalian pasti orang Indonesia tahu betapa keponya masyarakat kita, pengen tahu apa yang orang lain itu lakukan, pengen tahu apa yang tetangga, teman, keluarga itu rencanakan di kemudian hari, kapan punya anak, kapan lulus kuliah, kapan punya anak kedua. Pokoknya semua pertanyaan itu ditanyakan gitu ya. Kalau kita lagi basa-basi sama orang asing pun kadang-kadang ya, juga pertanyaan kayak agamanya apa, suaminya agamanya apa. Dan di sini tuh adalah juga gimana orang-orang itu ngegosipin orang lain ya. Jadi gampang banget rasanya itu ngejudge orang lain, ngejudge pandangan hidup orang lain, keputusan hidup orang lain. Mungkin karena kita hidup di masyarakat yang kolektif ya, kita suka banget ngomongin orang dan takut diomongin orang. Kita takut untuk punya pandangan tertentu karena mungkin kita takut ngelukain orang lain, ngelukain keluarga kita, atau membuat nama baik keluarga kita jelek misalnya. Sedangkan kalau misalnya di Vietnam, mereka sedikit kepo. Jadi kalau misalnya kita ketemu sama orang asing di Vietnam, itu mereka bakal tanya juga, misalnya kayak udah tahu aku punya suami gitu, mereka akan nanya udah punya anak berapa. Itu kan lumayan kepo ya, cuman biasanya pertanyaan sampai situ aja sih, kayak mereka nggak nanya-nanya masalah privat lainnya. Selama di sini tuh lebih bebas kayaknya ya, mereka orang-orang itu lumayan sedikit individualis. Contoh simpelnya adalah cara berpakaian lah misalnya. Jadi di Vietnam itu lumayan bebas cara berpakaian. Misalnya perempuan gitu mau pakai baju agak terbuka, mau naik motor pakai celana pendek juga nggak bakal diomongin cabai-cabean misalnya. Contoh ekstremnya misalnya pandangan tentang LGBT, nggak yang terang-terangan menolak atau nggak terang-terangan menganggap itu sesuatu yang jelek atau mengandung sesuatu yang berdosa. Ada sesuatu yang baru, pandangan baru dari orang lain, dan mereka ya udah gitu, it's their life. Pandangan politik lu apa, pandangan agama lu apa, percaya sama Tuhan atau enggak, mereka tuh nggak yang ke arah situ sih. Orang Jerman yang sangat individualis, mereka tuh sangat tidak peduli dengan apa yang lu lakukan. Ya lu gua gitu. Jadi kayak ya lu mau punya anak berapa, mau punya suami berapa, atau pernah cerai atau enggak, agama lu apa, tuh mereka nggak mungkin nanyain ya, apalagi sama orang yang baru kenal. Dan yang terakhir, yang ke-8, mentalitas mereka berkegiatan outdoor di luar, menikmati alam atau kesadaran berolahraga. Pemenangnya Jerman guys. Yang kedua orang Vietnam, dan orang Indonesia sayangnya peringkat terakhir guys. Gue sangat menyadari orang Indonesia itu males banget jalan kaki. Jadi walaupun dekat, tetap aja pengen naik mobil, tetap aja naik motor. Jerman tuh nggak usah ditanya lagi lah ya, mereka tuh suka banget bergerak, suka banget menikmati cuaca di luar, ke alam. Dan di sini yang menarik itu adalah orang Vietnam, ternyata mereka juga sangat suka olahraga ya. Jadi jam 5 pagi mereka tuh udah jalan-jalan keluar. Orang-orang tuanya terutama suka lihat juga mereka tuh di taman-taman ngelakuin gerakan-gerakan apa ya, senam-senam sendiri gitu, kayak di Cina gitu mungkin ya. Ibu-ibunya juga suka ngumpul bareng di taman gitu, joget-joget. Mirip kayak di Jerman, oma-opanya tuh di sini tuh masih sangat aktif. Jadi kalau ngelihat orang-orang tua di jalanan masih jalan sendiri tanpa ditemenin orang, atau berjalan kaki misalnya, naik sepeda. Jadi gimana tuh budaya naik sepeda dan jalan kaki itu bukan cuman hype-hypean doang, bukan cuman kayak lagi ngetren doang dilakuin. Jadi mereka memang punya kesadaran untuk mau menggerakkan badan mereka supaya lebih sehat gitu guys. Dan yang pastinya juga dilihat dari kotanya sendiri ya. Jadi walaupun waktu gue ke Hanoi atau ke Ho Chi Minh gitu, walaupun kota besar, tapi mereka masih menyediakan banyak outdoor taman dan yang benar-benar dipakai orang-orangnya. Jadi mereka banyak duduk-duduk di taman, banyak olahraga juga. Ayo guys, makanya banyak yang gerak supaya nggak kalah sama orang Vietnam dan nggak kalah sama orang Jerman untuk kesehatan. Oke guys, gitu aja konten gue kali ini. Konten seru-seruan, konten berbagi pendapat gue. Gimana pernah tinggal di negara berbeda, gimana orang-orangnya di negara Jerman, Vietnam, dan Indonesia. Gimana guys menurut kalian? Kira-kira kalian pengen tinggal di negara mana nih, tiga ini? Semoga kalian suka dengan konten berbagi gue ini.
Dan kalau ada tambahan, ada komentar, boleh kalian tulis di bawah ini. Dan jangan lupa di like dan di subscribe guys, karena itu akan sangat membantu konten gue. Terima kasih. Sampai bertemu di konten berikutnya. Bye-bye.